Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Ahmad Andra Wijaya, NIM 185211094 dari kelas MPS 5F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana usaha yang saya ambil untuk menggunakan metode untuk pengendalian bahan baku. Di sini saya meneliti UMKM Sandal Ukir Lamongan yang beralamatkan di RT 7 RW 2 Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langsung saja, di sini untuk biaya-biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku yaitu sandal swallow sebesar 10.000 per unit. Lalu yang kedua biaya overhead. Yang pertama cutter pen seharga 20.000, lalu plastik kemasan seharga 20.000 dan biaya untuk perawatan alat sebesar 15.000. Nah, dari biaya-biaya tersebut di sini saya menggunakan metode pengendalian bahan baku yaitu metode just in time atau metode backflash costing. Metode ini digunakan karena di sini usaha ini masih memproduksi barang ketika ada pesanan yang datang. Jadi ketika pesanan datang langsung membeli bahan baku dan langsung mengerjakan. Nah, dalam metode ini mencatat pembelian bahan baku selama satu periode akuntansi. Pembelian bahan baku selama April 2020 senilai 120.000 dilakukan secara kredit. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian bahan baku selama bulan ini adalah bahan baku dalam proses masuk ke kolom debit 120.000 dan utang dagang masuk ke kolom kredit sebesar 120.000. Lalu mencatat biaya overhead selama satu periode akuntansi. Biaya overhead selama bulan April ini adalah 55.000. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik selama bulan April 2020 ini adalah biaya overhead masuk ke debit sebesar 55.000 dan utang dagang masuk ke kredit sebesar 55.000. Lalu menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Di sini selama bulan April 2020 adalah sebesar 12 unit. Lalu yang selanjutnya menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya standar per unit barang jadi di sini adalah biaya bahan baku langsung sebesar 10.000 dan biaya overhead sebesar 2.000. Maka akan didapatkan total biaya standar per unit barang jadi adalah sebesar 12.000. Yang selanjutnya mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan April 2020 adalah 12 unit dengan harga standar per unit sebesar 12.000. Sehingga total biaya barang jadi adalah 144.000 yang didapat dari 12.000 dikali 12 unit. Jadi ayat jurnal yang dibuat adalah barang jadi masuk ke akun debit 144.000, lalu biaya bahan baku dalam proses masuk ke kolom kredit sebesar 120.000 dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan masuk ke kolom kredit sebesar 24.000. Nah, mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode akuntansi. Di sini selama bulan April 2020 barang jadi yang terjual adalah 12 unit. Sehingga beban pokok penjualan adalah sebesar 120.000 yang mana didapat dari 12.000 dibagi 12.000 per unit dikali 10 unit.
Lalu, mencatat selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik aktual dengan yang dialokasikan. Selisih biaya antara biaya overhead pabrik dan yang sebenarnya dan dialokasikan akan ditutup ke akun laba. Berikut adalah biaya overhead pabrik yang sebenarnya selama bulan April 2020. Biaya overhead pabrik sebesar 55.000, adapun biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan selama bulan April 2020 adalah sebesar 130.000. Lalu di sini biaya overhead pabrik yang dialokasikan lebih tinggi dibandingkan biaya overhead pabrik aktual atau overall located sebesar 75.000 yang didapat dari 135.000 dikurangi 55.000. Dan ayat jurnal untuk mencatat penutupan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dialokasikan masuk ke kolom debit sebesar 75.000, lalu biaya overhead pabrik masuk ke kolom kredit sebesar 55.000. Untuk saldo persediaan akhir pada 30 April 2020 yaitu bahan baku dalam proses yang mana itu sebesar 120.000 dikurangi 120.000 juga sama dengan 0. Lalu barang jadi sebanyak 2 unit dikali 12.000 sama dengan 24.000. Nah, dari perhitungan tersebut maka akan didapatkan total persediaan sebanyak 24.000. Kesimpulannya, saya memilih untuk menggunakan metode just in time ini untuk UMKM Sandal Ukir Lamongan karena bahan baku hanya akan dipesan ketika memiliki pesanan. Hal ini dapat mengurangi biaya untuk penanganan bahan baku dan untuk biaya penyimpanan dan perawatan. Metode ini juga merupakan metode yang paling efektif dan efisien dalam penerapannya karena dengan menggunakan metode ini, usaha ini akan memproduksi barang yang dibutuhkan dan barang yang dipesan. Maka ketika ada pesanan dan dalam jumlah yang dibutuhkan, sehingga akan menghindari biaya untuk penanganan bahan baku yang akan menumpuk di gudang. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk metode pengendalian bahan baku pada UMKM Sandal Ukir Lamongan ini. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.